Saat saudara di Jakarta, saudara komunikasi dengan istri saudara di Magelang? Saya komunikasi hanya WA kemudian telepon. Pada tanggal 7 malam itu, ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua? Jadi saya sampaikan yang mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana, Pak? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah, Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Joshua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu yang mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu yang mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun yang mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa Kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali, katanya. Ya sudah, mah kalau begitu. Kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget yang mulia karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain. Gitu. Oke. Itu saja? Itu yang mulia. Boleh diceritakan tugas dan fungsi saudara menjadi Kadif Propam? Tugas dan fungsi saya sebagai Kadif Propam untuk melaksanakan penegakan disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana terhadap anggota serta menjalankan fungsi-fungsi pengamanan. Penegakan hukum disiplin? Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadif Propam, saudara cuma mengikuti aja? Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya yang mulia. Keselamatan istri saudara. Andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi. Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya yang mulia. Betul kan? Tapi saudara tidak melakukan? Saya tidak melakukan. Saudara tidak melakukan. Saat itu saudara menempatkan ada 2 ajudan dan 1 ART di rumah. Betul ya? Betul ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun? Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka.
Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan karena kejadian. kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu dalam yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api, Yang Mulia. Tidak mengetahui senjata api? Kalau melihat senjata api saya iya, tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Kemarin di persidangan saudara Ricky mengatakan bahwa saudara Richard dan Ricky menyampaikan bahwa Ricky mengamankan senjata api milik Joshua. Saya tidak mendapat penjelasan seperti itu di tanggal 7 malam, Yang Mulia. Saudara tidak mendapat penjelasan seperti itu? Tidak ada penjelasan karena saya tidak menelpon ajudan. Saya juga tidak mendapat penjelasan dari istri saya. Saudara tidak menelpon dan tidak mendapat penjelasan. Kemudian hari itu berlalu begitu saja atau ada kegiatan lain, ada cerita lain? Tidak ada, Yang Mulia. Saya menunggu. Apabila memang istri saya menelpon kembali, berarti situasi di sana sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi saya masih menunggu telepon istri saya, karena dalam telepon itu dia sampaikan saya akan istirahat, besok pagi akan pulang. Dan saudara percaya hal itu? Saya harus percaya dengan istri saya, Yang Mulia. Bukan, maksudnya saudara percaya bahwa keadaan itu akan baik-baik saja? Saya percaya, karena istri saya sudah menyampaikan bahwa kondisi sudah tenang semua, sudah istirahat, saya akan pulang pagi-pagi. Dibilang istri saudara begitu? Iya, Yang. Oke. Kemudian selanjutnya tanggal 8 pagi, ceritakan apa yang 8 pagi saya melaksanakan kegiatan untuk rapat semester di seluruh fungsi propam di jajaran Polda. Kemudian saya berangkat ke Mabes Polri di Biro Provos melaksanakan ANEF sampai dengan jam 11.30. Setelah itu rencana kegiatan adalah sidang komisi kode etik yang tertunda di hari Kamis yang dipimpin oleh Bapak Wakapolri. Kemudian setelah kegiatan sidang komisi kode etik, saya kembali karena diinformasikan oleh Korspri bahwa ada kegiatan bulu tangkis di Depok bersama mantan pimpinan Polri. Jadi kegiatan saya rutin memang setiap Selasa Jumat itu mendampingi Bapak Kapolri untuk. Ada jadwal tetap? Ada jadwal tetap Selasa Jumat untuk. Selasa Jumat untuk mendampingi Kapolri main bulu tangkis? Main bulu tangkis bisa rutinnya itu di Polda Metro Jaya. Situasional kalau ada undangan kami biasanya main ke Depok. Kalau ada undangan saudara main di Depok. Sepanjang kegiatan siang itu, dari pagi sampai siang, ada saudara menghubungi istri saudara? Di pagi hari istri saya menelpon bahwa saya akan berangkat pagi menuju Jakarta karena dia sampaikan bahwa kondisinya lagi lemah dan sakit. Dia akan kembali pagi itu dan bersama-sama dengan ajudan. Kondisinya lemah dan sakit, kemudian? Rencana pagi itu untuk kembali ke Jakarta sesuai dengan teleponnya semalam. Oke. Kemudian saudara nggak ada komunikasi lagi setelah pagi itu? Karena kegiatan rapat itu saya pimpin sendiri, memimpin ANEF, dan kegiatan di sidang komisi kodek itu dipimpin Wakapolri, maka saya tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saya.
Tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saudara. Terus siapa yang menghubungi untuk persiapan patwal segala macam untuk mengawal istri saudara menuju ke Jakarta? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Biasanya Ajudan yang berinisiatif seperti itu ya. Biasanya ajudan yang berinisiatif. Kemarin tidak ada satupun ajudan yang menceritakan mengenai inisiatif untuk memanggil patwal menuju Jakarta. Saya tidak tahu yang mulia kalau Saudara ada tidak pengawal. tahu. Oke. Sepanjang perjalanan dari Jakarta, kira-kira istri saudara berangkat jam berapa? Laporan nggak? Kurang lebih pagi hari katanya jam 9 setengah 10. Saat Jam saya 9, sedang- jam setengah 10. Ya, jadi di teleponnya itu pagi sebelum saya ke kantor, dia akan berangkat, tapi untuk pasti berangkatnya saya tidak diinformasikan juga karena saya sedang memimpin rapat. Kemudian saudara kan tadi saudara mengatakan ya bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu, dan saudara agak khawatir dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh. Artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir, saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu yang mulia karena diberitahunya pas sidang kode etik itu siang harinya. Karena memang malam itu memang biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Oke. Saudara pulang dari kantor jam berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali karena diinformasikan akan ada bulu tangkis sehingga kami mampir ke Bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari Bangka kami kembali ke Saguling. Saudara mampir dulu ke Bangka, kemudian baru ke Saguling. Ya, yang mulia. Hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya yang mulia. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah Bangka. Ya kan tadi paginya saudara juga mendapat informasi bahwa istri saudara sakit, lemah gitu kan? Saudara kembali ke Saguling jam berapa? Kurang lebih 15 lewat lah yang mulia. 15 lewat. Saat saudara kembali ke Saguling, saudara bertemu dengan siapa? Kami kembali ke Saguling, kemudian bertemu dengan Daden dan Damson yang memang selalu menyambut kami apabila nyampe di Saguling, dan memang rutin SOP internal saya tetap harus melakukan antigen. Itu saya lakukan antigen di ruang kerja. Kalau kita melihat sama-sama kemarin pada waktu CCTV di rumah Saguling itu diputar. Belum diputar saudara jaksa ya? Belum ya? Hah? Ahli kemarin belum ya? Rumah Saguling. Bukan rumah Duren 3. Belum ya? Coba tampilkan foto rumah Saguling. Kalau kita melihat foto maupun video yang sudah tersebar mengenai rumah Saguling,
Istri saudara tidak menunjukkan seperti yang saudara gambarkan bahwa dia sakit gitu loh ketika datang. Bisa saudara jelaskan itu? Saya hanya mendengar penjelasan dari istri saya. Hanya mendengarkan penjelasan saja. Kemarin juga para saksi menjelaskan bahwa protap yang untuk memasuki rumah saudara adalah swab antigen. Swab antigen. Swab antigen. Kemudian setelah sampai, singkat cerita, jam berapa istri saudara tiba di Saguling? Saya melaksanakan swab antigen di ruang kerja, kemudian saya juga menandatangani berkas komisi kode etik yang harus ditandatangani setelah sidang tadi. Kemudian istri saya sudah tiba, kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. Oh ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu, ya udah saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3. Kemudian cerita. Selanjutnya selesai makan, istri saya naik, saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar, dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Terus apalagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan baik karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, ajudan pada tahu tidak? Saya tidak menyampaikan ke ajudan. Saya kemudian memanggil Ricky yang mulia, karena dia adalah ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Ricky untuk naik ke atas yang mulia, karena di tiap lantai itu ada HT, kami panggil lewat HT yang mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang mulia. Saya kemudian manggil Ricky ke lantai 3. Setelah Ricky masuk, saya sampaikan, kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya Bapak. Kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua? Siap, saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana ngawal di sana, jaga keluarga saya? Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap nggak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak?
Ricky tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa karena harusnya ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan, yang mulia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Ricky untuk memanggil memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah, setelah turun, Richard naik, kemudian juga pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Siap, tidak tahu Bapak. Loh, kamu nggak tahu kalau ibu dilecehkan di sana? Siap, tidak tahu Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard, kamu siap nggak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Yosua, dia melawan. Saya siap Bapak. Kamu siap nembak nggak? Saya siap nembak Bapak. Nah, saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Itu. Terus kapan saudara membuat, oh ini nanti akan kita lakukan di Duren 3? Siapa Pak? Kenapa?